Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Iswah di sini di channel Rukim ID untuk belajar kimia bersama. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat untuk kita semua. Dalam video pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan belajar tentang materi kelas 10 semester 1, yaitu tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa, doakan juga kedua orang tua kita, dan jika sudah, selanjutnya mari kita mulai untuk belajar kimia bersama. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan dilihat tampilan berikut ya. Hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Jadi kalau misalnya kalian belajar di SMA, apalagi kimia ya, di SMP kan memang belum diajarkan secara detail tentang kimia, sehingga di video ini Pak Iswah akan memperkenalkan dasar-dasar dari ilmu kimia itu sendiri. Yang pertama, di ilmu kimia Pak Iswah bedakan jadi 3 submateri pembahasan. Yang pertama itu adalah materi, kemudian metode ilmiah, dan yang terakhir adalah keselamatan kerja di laboratorium kimia. Yang pertama kita bahas dulu tentang materi, yaitu struktur dan sifat materi. Kemudian kita juga akan belajar tentang perubahan materi itu sendiri. Di ilmu kimia akan dikenal dengan adanya susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jadi kalau misalnya sebagai orang awam itu bingung membedakan antara unsur dan senyawa, apalagi campuran ya. Nah, di sini Pak Iswah akan menjelaskan unsur itu sendiri adalah zat yang paling sederhana, yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na, natrium, H atau hidrogen, O oksigen, dan sebagainya. Jadi yang dinamakan unsur itu adalah zat yang paling sederhana itu sendiri. Kemudian jika senyawa itu merupakan zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur, minimal 2 ya, ada minimal 2 unsur yang bergabung menjadi sebuah senyawa. Contohnya yang kita keluarkan setiap hari yaitu karbon dioksida ya, senyawanya itu adalah CO2. Yang kita minum tiap hari itu adalah H2O dan sebagainya. Jadi yang dinamakan senyawa itu adalah gabungan beberapa unsur, minimal 2 unsur. Jika unsur itu ya cuma 1 saja. Kemudian untuk campuran itu merupakan gabungan antara 2 zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campurannya adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Sebagai contoh untuk larutan gula ya, larutan gula itu adalah gabungan antara senyawa glukosa kemudian air ya. Jadi ada 2 zat, tetapi pada waktu digabungkan atau dicampur maka tidak berubah sifat penyusunnya. Di dalam ilmu kimia juga akan dikenal struktur materi selanjutnya ya, yaitu menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Jadi kita di sini akan membedakan molekul unsur itu bagaimana, molekul senyawa itu bagaimana, ion itu bagaimana. Untuk yang pertama adalah molekul unsur. Molekul unsur ini seperti yang kita hirup setiap hari ya, oksigen. Jadi ada oksigen berikatan dengan oksigen yang lain. Kemudian N2, nitrogen berikatan dengan nitrogen yang lain, itu membentuk suatu molekul unsur. Jadi sejenis, dia berikatan dengan sejenis dia sendiri, seperti O bertemu dengan O. Jadi O-nya ada 2 itu maksudnya indeks ya. Kalau ada angka kecil itu di bawah itu namanya indeks. Kemudian kalau fosfor itu P4. Kemudian contoh untuk molekul senyawa. Kalau molekul senyawa itu hampir sama dengan yang di awal tadi, bahwasannya untuk molekul senyawa ini adalah gabungan dari minimal 2 unsur ya, CO2, H2O, CaCO3. Sedangkan jika ion itu adalah unsur yang memiliki muatan. Muatan itu disimbolkan dengan simbol positif negatif di atasnya ya. Jadi kalau natrium itu Na positif, Cl itu Cl negatif, Ca itu Ca2 positif, dan sebagainya, itu namanya ion. Jadi kalau ada plus minusnya di atas itu namanya ion.
jika ada unsur tetapi sejenis membentuk suatu molekul unsur. Jika berbeda jenisnya, berbeda unsurnya, maka namanya molekul senyawa. Selanjutnya, sifat dan perubahan materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mengalami korosi atau berkaratan, kemudian mudah bereaksi dengan zat lain. Perubahan materi ada dua, ada perubahan fisika dan kimia. Jika perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat baru, contohnya kalau misalnya kalian membakar lilin, maka lilin tersebut hasil pembakarnya ya tetap lilin, bukan zat yang lain. Es mencair pun juga sama, es itu kan air, mencair ya tetap air. Namun kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru karena adanya reaksi kimia. Contohnya kalau misalnya besi berkarat ya, kemudian kayu dibakar jadi abu, nasi menjadi basi dan sebagainya. Jadi itu ada zat-zat baru. Kalau kayu dibakar ya jadi abu, arang ya, tidak mungkin jadi kayu kembali. Nah, untuk ruang lingkup kimia ini ada dua, kimia deskriptif dan kimia teoritis. Bisa dilihat ya perbedaannya antara deskriptif dan teoritis, namun kita fokuskan ke teoritis dulu ya. Ilmu kimia yang membahas tentang materi. Ada banyak jenisnya di sini. Untuk kimia teoritis yaitu ada kimia fisika, kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia lingkungan, dan biokimia. Jika dihubungkan dengan ilmu yang lain, ilmu kimia ini sangat bermanfaat tergantung dari bidang yang didalami. Contohnya kalau misalnya bidang kedokteran, maka ilmu kimia itu bermanfaat untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetik, dan radiologi. Jika di bidang farmasi ya jelas itu dasar sebagai pembuatan obat. Jadi ilmu kimia itu sebagai dasar dalam pembuatan obat. Jika dalam bidang kriminologi, ilmu kimia itu untuk visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Di bidang pertanian malah lebih banyak ya, pupuk terutama, pestisida, dan pemulihan tanaman. Kemudian selanjutnya di bidang biologi, untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup, seperti pada waktu kalian di SMP belajar tentang fotosintesis, itu juga reaksi kimia ya, C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O gitu kan. Nah, itu merupakan ilmu kimia. Kemudian di bidang seni, untuk menentukan keaslian lukisan. Di bidang arkeologi, untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif, dan masih banyak lagi ilmu kimia disandingkan dengan ilmu yang lain. Selanjutnya kita masuk ke sub yang kedua, yaitu tentang metode ilmiah. Jadi untuk tahap-tahap metode ilmiah dalam sebuah penelitian, di sini dituliskan ada 8 langkah. Yang pertama itu kita rumuskan dulu masalah. Jadi kalau kita akan melaksanakan penelitian, kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Jika masalah sudah ditemukan, kemudian kita kaji dulu teori sebelumnya ada atau enggak. Kalau misalnya ada, ya kita harus mengkaji dulu teori-teori yang sudah dilakukan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengajukan hipotesis atau kesimpulan sementara. Jadi setelah dikaji teori sebelumnya, kita ajukan hipotesis. Kemudian hipotesis atau kesimpulan sementara itu tadi kita uji dengan menggunakan eksperimen, percobaan, praktikum, dan sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan eksperimen, kan kita akan mendapatkan data ya, data-data dari eksperimen atau praktikum itu kita kumpulkan. Kemudian yang keenam, kita olah dan analisis. Kemudian baru dibuat kesimpulan, dan yang terakhir membuat laporan ya. Untuk yang terakhir yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, khusus untuk keselamatan kerja di lab ini, karena banyak sekali yang Pak Iswah ingin saya sampaikan kepada kalian, namun nanti kita jadi di video selanjutnya saja agar lebih detail pembahasannya, kemudian kalian lebih mudah memahami keselamatan kerja di lab seperti itu. Oke, misal ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel Rukim ID, dan kunjungi juga website Rukim ID. Bagaimana pembelajaran dengan video PJJ ini? Menarik bukan?
Sebagai latihan agar lebih memahami tentang materi pelajaran hari ini, silahkan klik link deskripsi video ini, kemudian ikuti panduan yang tersedia di sana. Sampai bertemu di video pembelajaran jarak jauh berikutnya. Jangan lupa untuk beribadah, berdoa, dan jaga kesehatan, serta tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.